Gue suka cerita di channel ini bahwa mimpi gue adalah menjadi seorang wali kota. Tapi kadang nih ya, kadang tuh gue mikir, siapa manusia yang pertama kali ngasih ide kalau kota harus ada walinya? Bahkan kalau mau mundur lebih jauh lagi nih ya, kadang gue mikir, siapa sih yang pertama kali ngasih ide kalau sebuah daerah harus ada rajanya gitu? Siapa nih yang milih tuh raja? Kok enak bener tiba-tiba dia sama seluruh keturunannya jadi pemimpin tiba-tiba, nggak perlu kerja, makannya kenyang. Nah, lewat video ini kita bakalan flashback ke 12.000 tahun lalu. Tepatnya di tahun 10.000 sebelum Masehi, di mana manusia baru mulai hidup menetap. Pada zaman pemburu pramu, manusia itu hidup dalam kelompok kecil. Ya kurang lebih satu kelompok itu kisaran 50 orang lah. Ada yang lebih, ada yang kurang. 50 orang ini ya ada lansianya, ada cowok, ada cewek, ada anak kecil. Nah, kelompok kecil kayak begini cenderung lebih egaliter. Mereka lebih harmonis. Kelompok kecil begini nggak bisa tuh ada yang ribut. Kenapa? Karena kalau ada yang ribut diusir. Kalau diusir dari kelompok pada zaman ini udah pasti kamu mati tuh dimakan macan. Di zaman ini manusia udah punya kepercayaan. Mereka udah percaya tuh kalau pohon ada penunggunya, kalau batu ada penunggunya, ya sebatas itu aja sih. Dan di zaman ini kalau ada orang yang mengaku spiritualis nih, itu bisa dibilang kemungkinan besar dia itu adalah dukun part time. Belum banyak yang full time. Kenapa? Karena zaman ini kan orangnya sedikit. Kalau ada orang mau jadi dukun full time itu mengurangi jumlah pemburu. Ya kalau misalnya pemburu cuma 15, kehilangan satu orang gara-gara jadi dukun, ya kan rugi. Makanya di zaman pemburu pramu, spiritualis itu banyak yang dukunnya masih part time. Abis ngeramal dia berburu, abis berburu dia meramal lagi. Di zaman ini cenderung tidak diterima kalau ada freeloader. Nah, pertanyaannya, di zaman pemburu pramu, siapa sih orang yang dipilih buat jadi dukun? Orang-orang yang dipilih menjadi dukun adalah orang-orang yang punya kemampuan cocok logi lebih hebat dibandingkan teman-temannya. Kan ada orang yang punya kemampuan pattern recognition itu jago. Oh, ada burung bakalan begini. Oh, ada angin bakalan begini. Ini orang jago pengenalan polanya. Selain yang jago kenalin pola, ada juga orang-orang yang sering kena epilepsi. Tiba-tiba orang ini kejang-kejang, mulutnya berbusa. Nah, itu kan setelah dia bangun dia bilang, aku kesurupan jin macan kayaknya deh. Wah, ini berarti ahli spiritual. Kriteria satu lagi adalah orang-orang yang mengidap skizofrenia. Ya, orang ini merasa ada yang bisikin aku. Siapa ya? Alam nih. Zaman dulu belum kenal kalau itu skizo namanya. Makanya orang-orang yang begini, yang skizo nih, itu dia punya peluang buat menjadi dukun di zamannya. Ini kita cerita agak muter, tapi ini penting. Di zaman ini nih, pemburu pramu itu raja belum ada. Yang benar-benar disebut raja nih ya, belum ada. Dan kalau kita ngomongin perang nih ya, yang bener-bener perang itu belum ada. Zaman pemburu pramu perangnya itu belum bisa disebut perang banget gitu loh. Karena paling yang mentok di tawuran aja. Tawuran rebutan cewek, tawuran rebutan area berburu, ya gitu-gitu aja lah. Belum ada tuh perang yang memperebutkan harta, membakar tempat tinggal, ya belum ada. Karena kan orang belum menetap hidupnya. Sebelum orang menetap, bisa dikatakan harta yang beneran harta tuh belum ada. Karena gak pernah nyimpen apa-apa. Orang yang hidupnya nomaden itu, dia pantang nyimpen benda-benda berat, ya karena kan mesti pindah-pindah. Makanya belum ada harta. So-called harta belum ada. Kalau dukun udah ada, tapi dukun di zaman ini belum terlembaga. Ini masih dukun happy-happyan aja. Dan kelak di masa depan, orang-orang spiritualis ini akan menjadi kunci. They will define civilization. Masuklah kita di tahun 10.000 Masehi. Zaman ini kerajaan lagi-lagi belum ada. Manusia mulai hidup menetap. Tidak semua orang tentu saja. Banyak yang masih nomaden, tapi juga mulai banyak desa-desa kecil yang terpencar-pencar, yang terpencil-pencil. Mereka mulai hidup menetap, mereka bertani. Zaman ini kerajaan juga belum ada. Di zaman ini yang disebut kota belum ada. Masih desa kecil-kecil. Namun disinilah peradaban berkembang. Karena hidup mulai menetap, makanannya makin variatif. Muncullah di zaman ini namanya surplus makanan. Di zaman sudah hidup menetap, kalau lu punya gandum, punya padi, kalau ada kelebihan bisa disimpan buat musim dingin. Jadi ya kalau punya surplus makanan enak, pas musim paceklik, musim dingin, lu masih aman, hidup lu masih berjalan. Nah, disinilah mulai muncul namanya konsep harta. Harta ini merupakan barang yang harus dijaga dan itu bentuknya konkret. Ini bukan macam harga diri, bukan. Ini harta beneran yang kelihatan barangnya, bisa dirasakan. Nah, buat orang-orang yang hidupnya itu masih nomad dan mereka itu kan bergantungnya pada gembala, pada ternaknya. Buat makan, buat apa ya pakai ternaknya. Nah, kadang-kadang kalau musim paceklik, lagi musim dingin, mereka nggak bisa makan, agak kelaparan gitu ya. Salah satu solusi mereka untuk tetap survive adalah merampok desa-desa yang punya harta tadi. Mereka ya kalau kepepet, nyuri ke desa. Abis dicuri, desa dibakar-bakarin. Ya kalau ngomongin orang desa ya, disuruh ngelawan orang nomaden, biasanya yang menang itu orang nomaden. Ya ini masalah mental dan kekuatan sih.
Ya kalau orang desa itu kan mental hidup stabil gitu. Orang nomaden pasti lebih keras. Nah, selang berjalan berapa lama nih banyak kelompok nomaden suka ngebakar-bakarin desa. Mereka akhirnya mikir, kalau kita tiap musim dingin ngerampok dan ngebakar desa terus, ini nggak efisien. Karena kita akan kehilangan sumber rampokan. Ya ujung-ujungnya kita akan rugi juga. Tahun depan mesti ngerampok siapa? Akhirnya mereka bilang, ya udah sekarang aku nggak ngerampok kalian lagi deh. Sekarang sebaliknya aku akan jagain kalian supaya kalian nggak dirampok oleh kelompok lain. Tapi ya kalau bisa tolong dibantu dong. Kasih dong bagian dari harta kalian tiap bulan 10% kek. Minta upeti. Di sini lahir tuh namanya upeti. Itu zaman sekarang yang suka minta-minta upeti dengan dalih menawarkan keamanan. Itu manusia purba. Nah, selain lahirnya upeti, lahir juga kelas baru di sini. Kelas apa? Kelas kesatria. Kesatria ini mereka pada awal dasarnya mereka adalah perampok. Mereka adalah preman. Preman yang akhirnya berbalik pengen ngelindungin desanya. Preman yang menawarkan jasa keamanan yang akhirnya seakan-akan lebih mulia gitu. Nah, orang desa kenapa nurut ya? Orang desa itu kan hidupnya pengen stabil aja. Ya udahlah, yang penting gua aman 10%. Oke deh. Nah, akhirnya hidup mulai aman, mulai damai, mulai tentram karena dilindungi oleh para preman alias kesatria. Akhirnya bener tuh, surplus makanan bener-bener panjang umurnya. Kalau dulu kan surplus sedikit dirampok, surplus sedikit dibakar. Sekarang surplusnya beneran surplus. Akhirnya apa? Boom, populasi meledak. Kita maju 5.000 tahun kemudian. Yang dulunya satu desa itu cuman ratusan orang, sekarang di zaman tahun 5.000 sebelum Masehi, itu udah ada muncul mega-mega desa. Yang orangnya itu 5.000, 8.000, population boom. Bahkan kalau kita maju ke tahun 3000 sebelum Masehi, itu sudah muncul kota-kota besar yang penduduknya itu puluhan ribu. Udah ada. Dan karena makanannya udah surplus, mulai ada konsep tidak semua orang harus bertani. Mulai banyak orang bisa memilih pekerjaan lain. Muncul akhirnya orang yang pekerjaannya itu bikin perabotan, bikin baju, jadi akuntan. Ada juga yang jadi dukun full time. Di sini muncul orang-orang yang dinilai punya kemampuan cocokologi tingkat atas, bisa memilih untuk menjadi dukun full time. Ada tuh orang-orang yang menyadari pola-pola alam. Misal kalau rasi bintang X muncul di utara, bulan depan pasti hujan. Atau kalau burung jenis Y migrasi, itu kedepannya sungai pasti bakal meluap. Zaman dulu juga udah ada orang pintar-pintar kayak begini, mereka bisa baca pola. Nah, pintarnya bedegong-bedegong ini karena mereka paham kalau nyebutin polanya langsung begitu aja nggak spesial, akhirnya mereka bungkus tuh dengan bungkus mistis. Ya kalau cuma sekedar pola X jadi Y, itu kan gampang dipelajarin sama orang lain. Mereka jadi kurang spesial. Makanya mereka bilang, ini aku dibisikin dewa. Tadi malam dewa bisikin aku loh, bulan depan bakal ada badai. Nah lo, warga percaya dong. Dan bulan depannya beneran ada badai. Waduh, sakti mandraguna. Rakyat desa juga akhirnya happy banget. Mereka bisa punya orang yang deket sama dewa, ordalnya dewa. Sampai zaman sekarang masih banyak tuh ordalnya dewa. Akhirnya masyarakat sepakat, udah, lu orang pinter, lu orang suci, lu gak usah nyangkul. Makanan lu biar gue yang tanggung. Yang penting lu full time ngobrol sama dewa. Lu fokus tuh tinggal di kuil, tinggal di tenda. Biar apa? Biar panen kita aman. Ya dia seneng lah, gak perlu kerja, makan gratis. Di titik inilah spiritualan mulai dilembagakan, mulai lebih birokratis dibandingkan zaman sebelumnya. Kehadiran lembaga spiritual zaman dulu juga penting untuk menjaga kedamaian di masyarakat. Secara neuroscience nih, otak manusia itu punya batas untuk memproses hubungan sosial yang kompleks. Maksimal sekitar 150 orang aja. Ini disebutnya Dunbar's number. Di bawah 150 orang, karena manusia saling kenal, akhirnya ketertiban itu dijaga murni lewat rasa saling kenal, empati, tekanan sosial. Siapa yang serakah, siapa yang males, gampang, langsung diasingkan. Kalau di bawah 150 orang masih bisa kenal nih, otak masih sanggup kenal semua. Nah begitu ribuan orang, belasan ribu, puluhan ribu, perlu ada sistem. Ya karena mulai ada tuh manusia-manusia yang gak kelihatan. Dan akhirnya manusia ini berbuat jahat karena dia tahu tidak semua orang kenal dia. Tidak segampang itu mengasingkan orang kalau gak ada yang kenal, kan gitu. Nah lembaga spiritual zaman itu hadirlah. Mereka ngasih konsep perdewaan yang lebih kompleks daripada zaman dulu. Dihadirkanlah dewa-dewa yang bisa melihat segalanya, kapanpun dan dimanapun. Ya pada zaman ini para dukun kan udah full time, makannya pun lebih kenyang, otaknya lebih berkembang. Akhirnya bisa menghadirkan konsep-konsep yang lebih canggih dibandingkan zaman sebelumnya. Dan konsep ini benar-benar works. Konsep ini membuat adanya sistem yang membuat orang tidak segampang itu untuk berbuat jahat. This is works. Lembaga spiritual udah jadi instansi, ada upetinya, kuilnya megah-megah, contoh zigurat itu kan megah. Yang dulunya itu nyembah pohon beringin karena murni spiritual, akhirnya berubah tuh menjadi institusi politik dan ekonomi. Preman-preman, kesatria yang melihat fenomena ini akhirnya mendatangi para
para spiritualis. Mereka menawarkan kerjasama. Para kesatria bilang ke para spiritualis, hebat lu bos, rakyat nurut sama kalian. Gak perlu pakai kekerasan pun, rakyat nurut. Tapi bos, yang nurut cuma orang lokal doang. Karena kan dewa lu dewa lokal. Kalau one day kita diserang oleh kelompok lain, wah, dewa lokal lo gak bakal ngebantu. Mereka takutnya sama pedang gua, kata para preman, kesatria. Ya bener, karena beda kelompok, beda kota bisa beda dewa. Ya kalau beda dewa ya gak takut. Kalau tajamnya pedang itu kan universal, semua takut. Akhirnya singkat cerita, para dukun-dukun ini bekerja sama dengan para preman. Kepala preman akhirnya dipilih menjadi raja. Ya preman yang lain akhirnya menjadi prajurit, tentara. Tapi kepala premannya yang paling kuat jadi raja. Dukun-dukun bilang ke rakyat, raja ini adalah representasi dewa langit. Siapa yang gak mau bayar pajak, siapa yang melawan raja akan dihukum di alam baka nanti. Dan sampai zaman modern pun praktek-praktek seperti ini masih terjadi di negara-negara yang bukan Indonesia. Dan pelajaran di part ini, pada hakikatnya preman itu tidak pernah bersama rakyat. Tidak pernah. Preman itu selalu berada di barisan raja. Karena raja-raja itu dulu pun pada hakikatnya dia adalah preman. Preman terkuat menjadi raja. Dan begitu pun dukun. Nah pertanyaannya, siapa yang selalu kalah? Cerita ini tentu gue oversimplify karena masalah durasi. Kalau kita ngomongin kerajaan juga ya baru muncul itu sekitaran tahun 3000 sebelum Masehi lah. Ya sejarah manusia itu memang belum panjang. Dan di mana peradaban pertama manusia? Di mana kerajaan pertama? Ya kurang lebih di Timur Tengah, dari Mesir sampai ke Persia. Ya Timur Tengah itu memang merupakan cikal bakal peradaban. Bang, apa buktinya raja itu preman? Ngarang lo. Ya jangan jauh-jauh. Buktinya kita lihat sejarah Cina. Lihat dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu kaisarnya orang Mongol. Kenapa bisa gitu? Ya karena orang Mongolnya preman. Contoh lagi nih, kerajaan Inggris sekarang itu dari preman. Raja Inggris sekarang si Charles itu kalau ditarik jauh keturunannya William the Conqueror. Itulah raja Inggris pertama tahun 1000-an. Dia ini bukan orang Anglo-Saxon, bukan. Dia ini orang Viking. Dulunya nih leluhur si William ini jadi preman. Dari Skandinavia dia berangkat ke Prancis, malakin raja Prancis. Akhirnya sama raja Prancis karena udah pusing, dikasihlah daerah di Prancis Utara, daerah Normandy namanya. Nah, selang beberapa generasi dari leluhur si William, makin kuat nih Normandy. Akhirnya berlayar ke Inggris. Di Inggris dia menang tuh ngelawan raja di zaman itu. Jadilah sampai sekarang nih orang Viking jadi raja. Sampai sekarang Ratu Elizabeth itu ada turunan Vikingnya. Terus apa buktinya bang kalau preman selalu bersekongkol dengan dukun? Ya nggak selalu sih. Tapi kalau mau contoh tuh hukum Hammurabi. Ini kan hukum kebanggaannya anak-anak fakultas hukum. Waduh, ini salah satu hukum tertua di dunia. Mantap, ini hebat. Hukum Hammurabi kalau lo buka itu isinya tentang duniawi. Ada ngomongin upah buruh, hukum keluarga, hukum pidana. Tapi kan dikemasnya sebagai perkataan dewa. Supaya apa? Supaya rakyat nurut. Ya pada zaman itu diiyain sama dukun, dilegitimasi. Hukum Hammurabi itu nggak adil. Dia tumpul ke orang kaya, tajam ke orang miskin. Dia nggak adil buat perempuan. Dia juga nggak adil buat anak. Ada anak yang bisa menanggung dosa orang tuanya. Lu kurang jahat apa itu? Dan yang paling kampret di hukum Hammurabi adalah tentang pembuktian sihir. Kalau ada orang dituduh melakukan sihir, maka dia akan disuruh berenang di sungai Efrat. Sungai Efrat ini sangat deras arusnya. Kalau dia selamat, oh berarti tuduhannya palsu. Dewa menyelamatkannya. Kalau dia tenggelam, wah berarti dia main sihir nih. Begitu dia kebukti main sihir, rumahnya diambil, dikasih buat ke yang nuduh. Udah dia mati, anak istrinya pun kehilangan rumah. Enak bener zaman dulu. Gue tuduh aja si Fulan main sihir. Gue tahu dia nggak bisa berenang. Mampus, rumah buat gue. Adil dari mana? Perkataan dewa katanya bos. Ya ini kan pemuka-pemuka Mesopotamia bener-bener sialan gitu. Itu bukti keras bahwa pemuka Mesopotamia bersekongkol dengan para preman untuk menindas. Ya kalau video ini ada yang kurang pasnya, ada yang miss gitu faktanya ya, silahkan revisi di bawah di komen ya. Karena gue ini kan bukan ahli sejarah, gue bukan ahli sejarah. Tapi ya kan gue bikin video ini karena gue pengen jadi wali kota. Gue harus tahu dong apa sih filosofisnya pemimpin gitu. Ya bukan pemimpin kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita udah nation state, beda. Nggak kayak dulu kan dipilih sampai turunan-turunannya. Enggak, kalau sekarang nggak ada yang begitu. Tapi ya kita kan boleh juga dong ngulik-ngulik. Oh pemimpin zaman dulu raja nih, bagaimana sih filosofisnya? Gitu. Ya kalau sekarang mah raja-raja udah nggak ada. Tapi coba kamu cek deh tuh di daerahmu ada raja-raja kecil nggak? Raja-raja tanda petik nih ya, yang jadi pemimpin gubernur wali kota kok dia lagi. Kok itu politik tapi bisa turun-temurun? Ya karena sama aja, beda gaya doang bos. Oke, adios, vamonos. I see you in the next videos. I love you all. Mua, no homo. Adios amigos. Shoo.